Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sidang jemaat dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Allah yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya ajak mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur padamu pagi hari ini Bapa, karena begitu besar kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang memungkinkan kami boleh ada lagi di pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Bapa, kami mau datang kepadamu, kami mau dengar firman-Mu, kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan, lewat doa, lewat firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Bapa, urapi kami semua Tuhan, supaya firman Allah yang kami baca, kami dengar, kami pelajari pagi hari ini, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, dan boleh kami renungkan Tuhan di sepanjang hari ini dan dimanapun kami pergi berada. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Korintus ya. Dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat. Kemudian kita akan membaca ayat 2, tetapi alangkah baiknya kita membaca dari ayat 1. 1 Korintus pasal 4. Kita akan baca pagi hari ini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Judulnya perikop ini, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Haleluya. Saudara, sidang jemaat dan saudara yang dikasih Tuhan, para hamba Tuhan, para pelayan, para kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Pada pembacaan kita pagi hari ini, kita melihat Rasul Paulus di tengah-tengah pada saat dia melihat kondisi dari jemaat yang ada di Korintus, bagaimana sikap mereka, bagaimana saudara-saudara kehidupan mereka, bagaimana mereka memperlakukan hamba Tuhan, bagaimana mereka memandang seorang hamba Tuhan. Dan saudara-saudara, kita tahu bahwa Paulus pernah berbicara tentang jemaat Korintus, bahwa jemaat Korintus di satu sisi memang cukup menonjol, tetapi ada banyak hal-hal yang seringkali terjadi dalam jemaat di Korintus, seperti mereka masih memiliki kecenderungan berpihak-pihak atau cenderung membentuk kelompok-kelompok, atau mereka masih suka berpihak, membeda-bedakan dan lain sebagainya, yang tentu itu tidak begitu baik bagi kehidupan kekristenan.
Mereka masih suka terpecah belah. Masih ada yang berpihak kepada Paulus, ada yang berpihak kepada Apolos. Dengan kata lain, masih suka mengkotak-kotakan atau masih terkotak-kotak. Dan itu Paulus pernah katakan, aku tidak bisa berbicara kepada kamu sebagai manusia rohani, tetapi sebagai manusia duniawi. Nah, saudara-saudara, pada ayat ini kalau kita baca judul perikopnya, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Jadi saudara-saudara, Paulus pada pasal ini dia ingin menekankan bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala, itu adalah hamba Allah, hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Jadi karena dia adalah hamba Tuhan, majikannya adalah Tuhan, atasannya adalah Tuhan, dia mendapatkan perintah dari Tuhan, dia mendapatkan otoritas dari Tuhan, dia menerima kuasa dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam pasal-pasal ini atau ayat di sini Paulus mengatakan bahwa mereka secara moral itu, setiap hamba Tuhan itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga Paulus mengkritik jemaat Korintus yang masih suka menilai, yang masih suka membeda-bedakan, yang masih suka mengkultuskan seseorang, yang masih suka mengkritik, yang masih suka menilai, yang masih suka menghakimi. Ya. Jadi Paulus mengkritik ya sifat dari jemaat Korintus yang masih suka mengkritik, yang masih suka menilai. Ya. Sementara penilaian manusia itu tentu sangat terbatas. Sebab itu dalam judul ini dikatakan Tuhan adalah satu-satunya hakim. Jadi Paulus mengkritik, menyinggung ya jemaat Korintus yang masih suka menilai, yang masih suka mengkritik, yang masih suka mengkultuskan, yang masih suka ya berpihak-pihak. Tetapi saudara-saudara, dalam ayatnya yang kedua, di satu sisi Rasul Paulus juga berbicara. Dia bukan hanya mengkritik jemaat yang suka menilai, yang suka membeda-bedakan, yang suka menyanjung yang lain, membeda-bedakan. Tapi dalam ayat 2 dia juga katakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi satu sisi Paulus mengkritik sifat dari jemaat Korintus yang suka mengkritik, menilai, menghakimi hamba Tuhan, mengkritik, menilai seorang gembala, mengkritik, menilai pendeta, mengkritik, menilai orang penginjil, dan lain sebagainya. Tetapi dia juga, saudara-saudara, mengkritik atau dia juga mendorong, menghimbau agar supaya seorang hamba Tuhan juga itu harus bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya. Paulus dalam prinsip pelayanannya dia mengandung prinsip atau pola teologianya itu pola teologi yang mengikuti teologi Yesus seperti dalam Markus pasalnya yang ke-10. Kita baca Markus pasalnya yang ke-10. Kemudian ayatnya yang ke-42 mulai dia katakan begini, Yesus pernah berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah
rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, kita tahu bahwa Paulus, dia seorang hamba Tuhan yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak pernah ingin memerintah, bahkan saudara-saudara hak-haknya seringkali dia tidak menuntut, ya. Paulus seorang hamba Tuhan yang mandiri, yang tidak bergantung kepada jemaat. Dia berusaha untuk mencukupi kehidupannya, kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Dia benar-benar menjadi hamba. Tapi dia minta juga saudara-saudara agar supaya jemaat Tuhan harus menghargai dan menghormati seorang hamba Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang pendeta, mereka mendapatkan otoritas. Mereka diberikan kepercayaan, diberikan dengan kata lain memegang rahasia. Ya, seperti di dalam pembacaan kita tadi. Ya, di dalam Korintus dikatakan, hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Betapa luar biasa saudara-saudara hak yang diberikan Allah kepada seorang hamba Tuhan. Jadi seorang jemaat diusahakan agar supaya menghargai dan menghormati seorang hamba Tuhan. Dan jangan sampai kita menjadi jemaat yang senang mengkritik, menilai, apalagi menghakimi. Tapi di satu sisi hamba Tuhan juga harus berusaha supaya menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini dalam segala aspek, ya, dalam segala sisi dapat dipercaya, baik dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam tindakannya dapat dipercaya. Artinya seorang hamba Tuhan harus memiliki saudara-saudara integritas, ya. Harus memiliki itu, dapat dipercaya dalam hal keuangan, dalam hal apa saja harus dapat dipercaya. Jadi jemaat tidak boleh mengkritik, tidak boleh menilai, menghakimi. Hamba Tuhan harus berusaha supaya dapat dipercaya. Karena yang memiliki hak, kalau kita baca dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang dirancanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi 4 dan 5 saudara-saudara, Paulus menyatakan bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Bukan hak manusia, bukan hak jemaat, tapi itulah haknya Tuhan. Seorang hamba Tuhan, dia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu termasuk pelayanannya kepada Tuhan pada akhirnya, pada waktunya. Haleluya. Kita berdoa agar supaya saudara-saudara kita, jemaat dan hamba Tuhan, gembala, pendeta, penginjil, bersinergi, saling mengasihi, saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati, saling menopang, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, demikian singkat firman Allah di pagi hari ini. Haleluya. Kita berdoa, Bapa, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami agar supaya kami saling mengasihi, saling menopang, saling menghormati, bukan saling mencela, bukan saling menghakimi, bukan saling menilai. Karena kami percaya Tuhan, penghakiman kami itu sangat terbatas. Kami bisa salah, kami bisa keliru. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan, kami akan bertanggung jawab kepada Tuhan pada nantinya. Terima kasih Bapa.
Pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami, seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai, melindungi sepanjang hari, memberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.